Oke guys, welcome back to Gnosis dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortalsiani episode ke-167. Nah, di episode sebelumnya kita udah lihat gimana Walin balik ke planet Sujaku buat ngelunasin semua hutang karmanya, mulai dari ngabisin, ngebersihin sekte mayat sampai gila-gilaan nyedot jiwa 7 planet mati buat ngehidupin lagi energi spiritual di kampung halamannya. Nah, di episode kali ini petualangan Wanglin di planet Sujaku bakal semakin deep dan berbahaya guys. Wanglin bakal pengikut OP-nya bakal turun langsung menembus lapisan demi lapisan makam abadi milik klan abadi terbuang. Di sana mereka bakal disambut sama ratusan mumi mengerikan dan rahasia kuno yang dijaga ketat. Tapi yang bikin mind blowing, Wanglin malah ketemu sama sosok misterius yang ternyata punya hubungan erat masa lalunya di sekte Hengyu. Siapakah orang itu? Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. 1. Di tepi lubang raksasa bekas segel klan abadi yang terbuang di planet Sujaku, Yun Kueji yang memiliki 11,5 daun di dahinya duduk diam tak bergerak bagai patung, di mana keheningan itu tiba-tiba pecah saat 4 sinar cahaya melesat membelah langit dan mendarat tepat di hadapannya. Wanglin menampakkan kakinya di tanah sambil menatap lubang dalam tersebut, lalu menyapa Yun Kueji yang matanya seketika terbelalak lebar karena terkejut melihat Tasan berdiri kokoh di belakang Wanglin. Tanpa banyak babi bu, Yun Kueji menanyakan identitas Tasan yang langsung dijawab oleh Wanglin bahwa Tasan adalah anggota klan abadi terpilih, yang membuat badai emosi meledak di hati Yun Kueji hingga wajah tuanya memucat pasi saat merasakan tekanan spiritual mengerikan dari bocah berkepala besar yang tersenyum bodoh ke arahnya. Wanglin kemudian melangkah santai menuruni makam abadi lapis demi lapis bersama pengikutnya, di mana energi yin pekat yang dulu pernah menghalanginya kini justru ketar-ketir dan otomatis membentuk pusaran untuk membuka jalan seolah tidak berani menyentuh tubuh Wanglin sama sekali. Sambil terus melayang turun menuju ke kegelapan, Wanglin memikirkan kelemahan energi asal surgawi di dalam tubuhnya yang terus menipis setiap kali menggunakan mantra surgawi pemberian leluhur King Sui. Hingga akhirnya Wanglin tiba di lapisan ke-16 tanpa hambatan berarti. Lapisan ke-16 ini, mata Wanglin langsung tertuju pada 13 peti mati beraura suram dan genangan air hitam pekat di tengah ruangan yang terus memancarkan gelombang energi yin mengerikan. Yun Kueji menjelaskan bahwa tempat ini menyimpan rahasia leluhur mereka dan memohon agar Wanglin menembus lapisan ke-18 untuk mengungkap sejarah klan, di mana Wanglin hanya mengangguk pelam karena Wanglin sendiri berniat menghancurkan segel kolam hitam itu demi mematahkan kutukan jimat kuning dari keluarga Yao yang masih menyegel sebagian kekuatannya. Wanglin langsung memerintahkan bocah berkepala besar untuk melepaskan serangan terkuat ke arah kolam tersebut, dan seketika itu juga badai energi asal surgawi meledak dari tubuh si bocah yang membuat Yun Kueji auto panik dan terpaksa mundur karena jiwanya serasa mau hancur lebur ditekan oleh kekuatan itu. Tendon-tendon merah melesat dari kepala raksasa bocah berkepala besar dan menghantam genangan air hitam itu hingga menciptakan riak pusaran yang bergetar hebat, di mana Wanglin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan langsung membentuk pedang jarinya sambil memanggil kilatan petir surgawi yang menyambar ganas ke arah kolam. Ledakan keras menggoncang seluruh lapisan ke-16 saat kolam hitam itu melayang ke udara dan berubah menjadi formasi tato rumit yang langsung digeprek tanpa ampun oleh aura jahat dari sepasang kayu layu milik Wanglin dan hantaman tinju dari Tasan hingga tato itu hancur berkeping-keping menjadi bintik cahaya hitam. Hancurnya segel itu memunculkan susunan transfer yang memancarkan cahaya aneh, di mana pada saat yang sama di tempat yang sangat jauh, sosok tua mirip Wang Long merasakan terbukanya batas lapisan ke-17 dan hanya bisa bergumam pasrah menyadari tingkat kultivasi Wanglin yang sudah di luar nalar. Begitu Wanglin dan kelompoknya melangkah masuk ke dalam lapisan ke-17 melalui formasi transfer, mereka langsung disambut oleh kegelapan pekat dan aura kematian ekstrim yang menggantung di udara bersama ratusan rantai besi. Cahaya formasi perlahan menerangi ruangan mengerikan itu, memperlihatkan ratusan mayat mumi yang tubuhnya tertusuk rantai besi berkarat, di mana setiap mayat itu terus memancarkan energi spiritual surgawi, namun jiwa asal mereka terkurung abadi di dalam raga
yang mengering. Pemandangan mengerikan itu membuat bocah berkepala besar memuntahkan darah segar akibat asal-usul surgawinya ditekan habis-habisan oleh kekuatan misterius. Hingga Wang Lin harus menempelkan tangannya ke punggung si bocah dan menyuntikkan energi untuk menyelamatkan nyawanya yang hampir pindah alam. Tiba-tiba suara dentingan rantai memecah kesunyian saat salah satu mumi membuka mata kosongnya yang memancarkan niat membunuh dan kebencian terhadap segala entitas surgawi, di mana mumi itu langsung memutuskan rantainya dan menerjang ganas ke arah bocah berkepala besar. Wang Lin mendengus dingin sambil melangkah maju dan menekan kehampaan dengan jarinya, menciptakan ledakan energi yang mementalkan mumi itu mundur, disusul oleh Tasan yang memamerkan tato di tinjunya hingga membuat mumi itu bergetar ketakutan mundur menjauh. Namun penderitaan belum berakhir karena seketika itu juga ratusan mumi lainnya ikut membuka mata dan mengaum brutal bak binatang buas lalu melepaskan diri dari rantai siksaan mereka untuk membantai Wang Lin dan seluruh pengikutnya secara membabi buta. Menghadapi kepungan ratusan mayat hidup berkekuatan luar biasa itu, mata Wang Lin menajam dan tangannya langsung membentuk segel mematikan sambil meneriakkan mantra panggil angin, di mana badai angin hitam seketika itu juga meledak dari tangan kanannya dan membentuk dua naga hitam raksasa yang mengamuk menyapu seluruh ruangan. Angin dingin yang menusuk tulang itu melilit dan mengikat tubuh para mumi hingga pergerakan mereka terhenti, di mana Wang Lin langsung memanfaatkannya dengan berbaur ke dalam kekosongan dan muncul tepat di sebelah salah satu mumi, lalu menancapkan jari petirnya tepat ke tengkorak musuh. Tubuh mumi itu meledak hancur seketika, dan yang membuat Wang Lin sangat kegirangan adalah energi asal surgawi dari mayat itu langsung tersedot masuk dan menyatu dalam inti surgawinya tanpa efek samping sedikit pun. Menyadari ladang harta karun di depan matanya, ide gila langsung terlintas di kepala Wang Lin untuk menyempurnakan mantra rahasia Magic Arsenal yang cara menciptakan siklus reinkarnasinya sendiri menggunakan jiwa-jiwa mumi yang terjebak di sana. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Wang Lin melesat bagai bayangan pembawa maut di antara kepungan musuh, di mana setiap sentuhan jarinya langsung menghancurkan fisik para mumi dan menyerap energi surgawi mereka secara gila-gilaan. Puncaknya Wang Lin menunjuk ke langit-langit sambil meraung memanggil reinkarnasi dunia bawahnya, memunculkan sungai neraka penuh kebencian yang bergemuruh mengelilingi tubuhnya. Lalu Wang Lin memanggil jiwa naga guntur kuno dari pusaran di antara alisnya dan melepaskan auman penakluk langit. Auman naga guntur Wang Lin langsung memicu anomali hukum alam skala masif, di mana awan petir tak terhitung jumlahnya mendadak muncul menutupi seluruh langit planet Sujaku dan bahkan menyedot badai guntur dari ruang angkasa sistem bintang aliansi. Jutaan kilatan petir menyambar turun bak air bah yang mengamuk masuk ke dalam lubang klan abadi dan menembus langsung ke lapisan ke-17, mengubah ruangan itu menjadi neraka petir yang menyambar dan menghancurkan seluruh mumi tanpa sisa. Ledakan destruktif itu membuat inti asal surgawi di tubuh Wang Lin membesar drastis hingga seukuran kepalan tangan bayi, sementara sungai nerakanya sukses menyedot ratusan jiwa asal surgawi yang merata penuh penderitaan. Tekanan guntur yang luar biasa padat itu akhirnya mencapai batasnya dan meledak hebat, menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan lapisan ke-17 dan membuka paksa jalan menuju lapisan ke-18 yang terlarang. Melihat kekuatan penghancur dunia yang baru saja dilepaskan Wang Lin, Yun Kueji dan bocah berkepala besar benar-benar terbagung-bagung dengan tubuh gemetar hebat karena ketakutan yang merasuk hingga ke tulang sumsum. Sementara Leji menata punggung majikannya dengan rasa hormat yang tak terhingga. Di saat yang sama, sosok tua mirip Huang Long yang merasakan runtuhnya batas lapisan ke-17 langsung membelalakan matanya ngeri dan mengambil langkah panik menembus ruang, menyadari bahwa lapisan ke-18 sama sekali tidak boleh dimasuki oleh siapapun. Tanpa banyak babi bu, Tasan yang bersiap melangkah ke lapisan ke-18 tiba-tiba dikejutkan oleh suara penuh keagungan yang menggema keras membelah lapisan ke-17, di mana suara itu membawa tekanan yang langsung mementalkan tubuh Tasan hingga puluhan meter ke belakang sambil memuntahkan darah segar. Ledakan suara itu juga membuat bocah berkepala besar gemetar ketakutan dan terlempar mundur, sementara pikiran Leji menjadi kosong melompong karena terus-menerus didorong paksa oleh kekuatan misterius tersebut.
tersebut. Yun Kueji yang memiliki tingkat kultivasi paling rendah nasibnya paling tragis, di mana tubuh tuanya terhempas keras, menghantam dinding hingga batuk darah dan membuatnya auto panik dalam keputusasaan. Mata Wang Lin langsung menajam sedingin es saat energi asalnya meledak untuk menahan kehampaan itu. Meski Wang Lin tetap terpaksa mundur beberapa meter dengan wajah pucat pasi sebelum akhirnya berhasil menstabilkan diri. Tepat pada detik itu juga, riak udara bergema hebat dan sosok kultivator tua yang sangat mirip dengan Huang Long melangkah keluar dari kehampaan yang membuat suhu panas gila-gilaan langsung membakar area sekitar hingga menyegel paksa semua celah menuju lapisan ke-18. Aura surgawi yang memancar dari kultivator tua itu sangatlah menekan batin, namun sesaat kemudian aura mematikan itu ditarik kembali ke dalam tubuhnya yang justru membuat lelaki tua itu terasa ribuan kali lebih berbahaya. Tanpa banyak bicara, kultivator tua itu langsung mengibaskan lengan bajunya menciptakan badai dahsyat yang langsung menyapu bersih Yun Kueji, Tasan, bocah berkepala besar, dan Leiji keluar dari makam abadi seketika. Menyadari hanya dirinya yang tersisa, pupil mata Wang Lin menyusut tajam memikirkan ratusan skenario di kepalanya, di mana Wang Lin akhirnya memilih untuk menundukkan kepala dengan penuh hormat dan menyapanya sebagai Master Sekte Heng Yu. Kultivator tua itu tertawa penuh ketertarikan mendengar ucapan Wang Lin, mempertanyakan bagaimana bisa guntur surgawi dari sistem bintang aliansi yang sangat bermartabat seperti Sumu menganggapnya sebagai guru atuh. Wang Lin tetap mempertahankan ekspresi tenangnya sambil menatap lurus ke arah kultivator tua itu, menegaskan bahwa Sekte Heng Yu adalah langkah pertamanya di dunia kultivasi dan planet Sujaku adalah rumah sejati yang tak akan pernah Wang Lin lupakan. Mendengar keteguhan hati Wang Lin, tatapan kultivator tua itu yang awalnya tajam menembus jiwa perlahan melembut, di mana lelaki misterius itu akhirnya menyatakan bahwa selama Wang Lin mengingat asal-usulnya sebagai murid cabang burung Vermilion dari 4 sekte ilahi, maka kultivator tua itu akan selalu menjadi master sektenya. Merinding gak tuh? Dengan lambaian tangan dari kultivator tua itu, kekuatan api hitam yang pekat langsung menyelimuti tubuh Wang Lin dan membawanya berteleportasi menembus ruang hingga akhirnya Wang Lin mendarat di dalam ruang rahasia yang sangat gelap gulita. Di tengah ruangan itu hanya ada nyala api hitam misterius yang berkedip-kedip ganas seolah ingin melahap hantu-hantu yang bersembunyi di dalam kegelapan. Di mana suara kultivator tua itu kembali bergema menyuruh Wang Lin untuk memahami fragmen sumber asal leluhur tersebut jika Wang Lin memang memiliki keberuntungan. Saat pandangan Wang Lin terkunci pada nyala api itu, pikirannya langsung tergoncang hebat seolah kekuatan misterius baru saja menembus otaknya yang membuat informasi tanpa batas memborbardir kepalanya hingga terasa mau meledak hancur. Mata kiri Wang Lin langsung memancarkan ilusi matahari sementara mata kanannya memancarkan bulan purnama, di mana domain karmanya meledak keluar untuk membersihkan semua pikiran kacau hingga akhirnya visi epik terbuka lebar di depan matanya. Wang Lin tiba-tiba terlempar ke dalam visi langit berbintang kuno yang memperlihatkan perang besar menghancurkan dunia, di mana puluhan ribu jimat kuning raksasa melayang di angkasa yang dipenuhi oleh para kultivator aneh bertato daun dari klan abadi terpilih. Di tengah medan perang yang itu, lelaki tua bertato daun emas tiba-tiba merentangkan tangannya yang membuat ruang angkasa bergetar hebat saat tato-tatonya menyegel hukum alam. Namun dari kejauhan, kilatan cahaya hitam pekat melesat membelah ruang angkasa dan langsung berbenturan dengan lelaki tua itu. Sosok misterius dalam cahaya hitam itu bertarung dengan sangat brutal hingga akhirnya tangan sosok itu menembus pertahanan musuhnya dan merobek paksa gumpalan api kehidupan dari dahi lelaki tua bertato tersebut. Api yang ditarik keluar itu langsung meledak menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, di mana salah satu percikan api itu melesat menembus ruang dan waktu lalu menghantam keras tepat di antara alis Wang Lin yang membuatnya terbangun seketika dengan dahi yang terasa terbakar hebat.
Kultivator tua itu muncul kembali dengan senyum puas melihat Wang Lin berhasil mendapatkan pencerahan dari sumber asal esensi anggota puncak klan Fu tersebut, yang sekaligus menandakan bahwa Wang Lin kini resmi menjadi murid pelataran dalam cabang burung Vermilion. Setelah lelaki tua itu mengirim Wang Lin keluar dari makam abadi, tubuh Wang Lin langsung muncul di puncak gunung planet Sujaku dengan wajah pucat pasi, namun matanya berkilat penuh perhitungan mengenai identitas asli monster tua yang kekuatannya sejajar atau bahkan melebihi leluhur api surgawi tersebut. Tanpa membuang waktu lagi, Wang Lin menyebarkan akal ilahinya untuk memanggil Tasan dan kawan-kawan, di mana Wang Lin menatap daratan Sujaku untuk terakhir kalinya dengan helaan napas panjang sebelum akhirnya tubuh Wang Lin melesat menembus awan dan meluncur keluar angkasa. Sesampainya di kehampaan bintang, Lei Ji yang sudah menunggu langsung memancarkan suara tulang retak yang mengerikan dari dalam tubuhnya, di mana Lei Ji membesar gila-gilaan menjadi raksasa setinggi ribuan kaki yang memancarkan tekanan spiritual sangat gila. Lei Ji langsung berlutut menundukkan kepalanya memohon dengan sangat agar Wang Lin bersedia menjadikannya sebagai tunggangan pribadi, yang membuat Wang Lin tersenyum tipis lalu melompat naik ke punggung raksasa Lei Ji yang sangat lebar, disusul oleh bocah berkepala besar yang berdiri di belakang Wang Lin layaknya pelayan setia. Dengan raungan yang menggetarkan tata surya, Lei Ji melesat menghancurkan ruang angkasa dengan kecepatan badai yang membuat bocah berkepala besar terbagong-bagong melihat betapa gilanya sistem bintang ini, karena di All Heaven tidak ada raksasa sebesar itu apalagi yang rela dijadikan tunggangan. Namun di tengah perjalanan yang tenang itu, pupil mata bocah berkepala besar tiba-tiba menyusut tajam saat melihat batu meteor berlubang meluncur deras bagaikan kilat merah darah yang menciptakan ledakan sonik memekakan telinga. Di atas meteor itu berdiri pria berjubah merah bernama Yu Fei dari domain pembantaian sistem bintang aliansi, di mana niat membunuhnya meledak membentuk siluman ular piton darah raksasa yang mengaum ganas ke arah rombongan Wang Lin. Tanpa banyak babi bu, bocah berkepala besar langsung melangkah maju sambil membentuk segel tangan yang menciptakan badai energi asal surgawi untuk menahan serangan mematikan itu. Namun mata Yu Fei berkilat kejam saat salah satu dari 7 pedang darah yang melayang di sekitarnya meledak menjadi kabut darah yang membentuk klon bayangan setingkat Nirvana Skyer awal. Klon bayangan itu langsung bentrok dengan bocah berkepala besar, sementara pedang darah kedua kalinya meledak membentuk klon lain yang langsung disambut oleh hantaman tinju penghantur gunung dari Tasan yang baru saja melangkah keluar dari bayangan Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sedingin es saat dirinya mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi ke udara, dan seketika itu juga lautan petir yang tak terhitung jumlahnya merobek kehampaan dan berkumpul mengubah area sekitar menjadi neraka guntur yang menyala-nyala. Yu Fei tertawa meremehkan sambil memerintahkan 5 pedang darah yang tersisa untuk berubah menjadi 5 klon tambahan yang membentuk formasi segel berjarak 500 kaki yang sukses memblokir semua sambaran guntur milik Wang Lin hingga membuat Yu Fei semakin sombong. Namun seringai sombong Yu Fei langsung luluh lantah saat jiwa asal naga guntur kuno melesat keluar dari dahi Wang Lin dengan raungan yang menggoncang langit, di mana Wang Lin memanipulasi hukum alam guntur untuk menarik seluruh petir dari jarak puluhan ribu kilometer yang berkumpul menjadi satu titik pusat kehancuran layaknya pembatasan ilahi. Lautan petir yang menyusut gila-gilaan itu menciptakan retakan ruang yang memancarkan angin dingin mematikan hingga akhirnya seluruh energi destruktif itu meledak telak menghantam 35 pedang terbang Yu Fei dan menghancurkannya berkeping-keping tanpa sisa. Formasi pedang Yu Fei hancur lebur digeprek badai petir pelahap dunia, namun pria berjubah merah itu sama sekali tidak panik karena tangannya langsung mengeluarkan ranting kayu kuno yang memancarkan aura kuno mistis. Ranting itu adalah cabang dari pohon guntur dunia yang sengaja diciptakan untuk menekan elemen petir, dan seketika itu juga seluruh lautan guntur milik Wang Lin yang tadinya mengamuk ganas tiba-tiba tersedot habis ke dalam ranting tersebut tanpa bisa dilawan sedikit pun. Yu Fei tertawa penuh kemenangan melihat Wang Lin kehilangan kendali atas senjatanya, di mana Yu Fei langsung memacu kelima klon pedangnya untuk menebas kelapa Wang Lin sambil mengejek kultivasi Nirvana Skyer awal milik Wang Lin yang dianggap sangat lemah. Bukannya ketar-ketir, Wang Lin justru melangkah mundur dengan tatapan mata sedingin es jurang es sambil berbisik pelan bahwa dirinya akan memperlihatkan keajaiban yang sesungguhnya. Dan seketika itu juga tubuh Wang Lin menghilang tanpa jejak dari punggung Lei Ji.
Jauh di belahan galaksi lain pada planet kultivasi peringkat 6, tubuh asli dewa kuno Wanglin yang berambut merah darah sedang duduk bersila di dalam ruang yang memancarkan hawa dingin sedingin kematian. Saat gadis bernama Songying mencoba merayunya dari luar pintu, tubuh asli Wanglin tiba-tiba membuka mata yang memancarkan aura pembunuhan yang sangat mengerikan, di mana Wanglin melangkah keluar mengabaikan gadis itu dan langsung melesat menembus awan menuju luar angkasa. Tepat di tengah kehampaan kosmik, riak ruang angkasa bergetar hebat saat avatar Wanglin melangkah keluar dari dimensi lain dan langsung berbenturan keras dengan tubuh aslinya. Cahaya hijau menyilaukan meledak menyapu tata surya saat dewa kuno dan kultivator Qi menyatu kembali setelah ratusan tahun berpisah, di mana suara tulang berderak bergema dari tubuh Wanglin dan kini dikelilingi badai petir hitam kemerahan. Rambut merah dan hitamnya melebur menjadi warna ungu pekat yang berkibar tanpa angin, sementara mata kirinya membakar ilusi matahari dan mata kanannya membekukan ilusi bulan, memancarkan tekanan spiritual yang siap mengirim siapapun pindah alam detik itu juga. Suara dingin Wanglin kembali bergema membelah bintang-bintang, dan dengan satu langkah pasti sosok dewa itu menghilang dan membantai Yuve tanpa sisa. Gila, akhirnya guys tubuh dewa kuno Wanglin yang asli keluar nih. Gimana, seedan apa ya nanti teh ya pas di donghua aslinya. Jadi nggak usah tanpa lama-lama, nanti kita tungguin aja minggu depan. Nggak minggu depan juga sih, besok atuh ya lanjutan ceritanya. Rama di sini pamit, bye bye.